Sejak hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat selalu berdakwah kepada penduduk Madinah tanpa mengenal lelah dan putus asa. Beliau berdakwah kepada orang-orang yang sudah masuk Islam, ditunjukkan untuk melaksanakan hukum-hukum dan ibadah ritual Nabi di Madinah. Sedangkan dakwah yang ditunjukkan kepada orang-orang yang belum masuk Islam bertujuan agar mereka bersedia menerima Islam sebagai agamanya, mempelajari ajaran-ajarannya dan mengamalkannya. Membangun masjid merupakan usaha pertama Nabi Muhammad SAW dalam membentuk masyarakat Islam di Madinah. Masjid yang pertama dibangun Nabi di Madinah adalah Masjid Nabawi yang dibangun pada bulan Rabiul Awal 1 Hijriah September 622 sebelum Masehi. Berikut fungsi masjid pada saat itu adalah sebagai sarana pembimbing umat Islam di bidang akidah, ibadah, dan akhlak, menjadi seorang ibadah seperti sholat, puasa, dan lain serta ayat-ayat tentang ibadah dan hukum-hukum agama mulai turun-temurun di masa ini. Kedua, tidak hanya itu, masjid juga menjadi tempat belajar agama Islam yang bersumberkan dari Al-Quran dan hadis. Ketiga, sebagai sarana tempat menyambung tali silaturahmi antara kaum muslimin. Keempat, sebagai sarana sosial. Kelima, menjadi tempat bermusyawarah untuk membangun perekonomian rakyat sekaligus sebagai sarana dalam menyebarkan agama Islam. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat mendirikan pasar yang lokasinya tidak jauh dari Masjid Nabawi. Pasar yang dibangun dimaksudkan sebagai langkah untuk mendidik umat bagaimana ajaran Islam mengatur roda perekonomian dengan begitu adilnya. Pasar tersebut telah merubah sistem pasar Yahudi yang ada pada saat itu. Dengan kehadiran pasar yang menganut sistem perekonomian Islam disambut dengan hangat oleh masyarakat Madinah karena mampu menyuguhkan sistem perekonomian yang menguntungkan semua pihak. Pasar Madinah inilah yang kemudian menjadi urat nadi perekonomian negara Islam yang pertama yang berpusat di Madinah. Nabi Muhammad SAW dalam hijrahnya ke Madinah juga mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Kaum Muhajirin adalah orang-orang Islam dari kota Mekah yang juga ikut berhijrah ke Madinah bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kaum Ansar adalah kaum yang menerima kedatangan umat Islam di Madinah. Beliau mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansar agar mereka dapat saling membantu dan mengasihi satu sama lain. Di Madinah ini syarat sebagai sebuah negara sudah terpenuhi. Akhirnya Nabi membuat sebuah konstitusi yang dinamakan Piagam Madinah. Piagam Madinah ini merupakan produk undang-undang hasil kompromi antara umat Islam dengan non-Muslim di Madinah yang digunakan sebagai dasar hidup dan aturan yang harus dipatuhi bersama antar pihak yang terkait. Atas kesuksesan ini, Piagam Madinah dijadikan sebagai dasar toleransi beragama. Inilah yang menginspirasi umat Islam hari ini untuk tetap menjaga toleransi umat beragama. Isi Piagam Madinah yaitu yang pertama, bidang politik. Nabi Muhammad SAW menyelesaikan semua masalah masyarakat Madinah berdasarkan semangat musyawarah dan berlandaskan keadilan. Yang kedua, bidang agama. Rakyat Madinah bebas memilih dan mengamalkan agama masing-masing. Selain itu, mereka perlu menghormati agama yang dianut oleh individu yang lain. Yang ketiga, bidang sosial. Setiap individu mempunyai tanggung jawab yang sama terhadap negara Madinah. Yang
4. Bidang perundangan. Undang-undang Islam dilaksanakan secara menyeluruh, menjadikan cara hidup lebih tersusun dan diterima ramai. Yang kelima yaitu bidang ekonomi. Semua rakyat diberikan peluang untuk menonjolkan perniagaan, amalan riba, dan penipuan dilarang sama sekali dalam ekonomi Islam. Bidang pertahanan. Setiap rakyat mempunyai tanggung jawab untuk mempertahankan Madinah dan ancaman dari musuh luar. Kedudukan Yahudi. Mereka mempunyai hak yang sama dengan anggota masyarakat yang lain untuk menikmati keselamatan dan kebebasan.